Selamat pagi. Kalian semuanya masuk kita ke pembelajaran kita pada saat ini. Minggu lalu sudah kita bahas tentang pembelajaran berpikir komposisional. Hari ini Anda semuanya belajar tentang berpikir komposisional dalam relasi algoritma dan konten digital. Ya, sebelum kita mulai pembelajarannya, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai. Baik, teman semuanya, kita ketahui sekarang ini perkembangan zaman, teknologi ini semakin lama akan semakin canggih, ya. Apalagi sekarang ini ada menteri, ya, komite menteri akan dilaksanakannya, yaitu tentang coding, ya. Di satuan pendidikan itu adalah coding, ya. Kemarin Bapak sudah mendapatkan pembelajarannya coding. Ya, semuanya di situ ada pembahasan bahasa program yang harus kita bersamai. Jadi semuanya tujuan pembelajaran kita ini, ya, tujuan dengan coding tadi adalah yang pertama mengidentifikasi konsep dasar berpikir komposisional dalam konteks digital, ya. Yang kedua, menjelaskan 4 komponen utama berpikir komposisional. Yang ketiga, menganalisis dalam berpikir komposisional dalam menyusun digital. Yang keempat, menetapkan prinsip berpikir komposisional studi sederhana. Kemudian yang kelima, menentukan sikap kolaboratif dan kritis dalam melakukan studi digital. Jadi semuanya pembelajaran kita ini adalah tentang digital. Ya, digital bagaimana siswa itu bisa menyenangkan baik dalam membuat video atau membuat animasi-animasi dan yang kita ajarkan. Sebelum kita ke situ, sebaiknya kita sedikit dulu, ya. Bisa ya, ya. Oke, silakan ya, semuanya. Sudah melaksanakan fungsinya kita dalam semangat dan dalam semangat ini tadi sudah kita sampaikan, ya, tentang pembelajaran kita mengenai literasi dalam arus konten ini. Jadi kita berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi sekarang. Baik, semuanya selanjutnya apa yang sebenarnya berpikir komposisional ini? Yang pertama adalah cara berpikir logis dan sistematis, kemudian menggunakan konsep ilmu komputer
kemudian tidak harus menggunakan komputer. Jadi semuanya semua newsroom itu bukan hanya sekedar pakai komputer aja atau pakai media pembelajaran saja atau pembelajaran mengenai handphone. Bukan itu saja, tetapi belajar tentang dari kartun mungkin, dan kalian bisa kita literasikan, kemudian dari bahan-bahan alami juga bisa kita buat, sehingga anak semuanya bisa berpikir bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran. Ya, kemarin dalam informatika saya sampaikan berpikir profesional itu berpikir memecahkan masalah. Ya, apapun ceritanya, maka pelajaran lain bisa kita pecahkan sesuai keinginan kita, tapi berpikir secara logisnya. Oke, itu selanjutnya tujuan ini adalah memahami dan memecahkan masalah, kemudian menyusun langkah-langkah logis, algoritma, kemudian relevan dalam dunia kita dan kehidupan nyata. Ya, artinya semuanya kita memecahkan masalah harus relevan dalam kehidupan kita. Memang itu adalah suatu alat teknologi untuk membuat digital. Ya, contohnya kita mau membuat analisis konten masalah sekolah, harus kita persiapkan dulu kan deskripsinya, apa yang mau kita buat. Betul. Contohnya saya ingin membuat tentang konten sekolahku. Tentunya kita analisis dulu. Oh, yang terlibat sekolah itu kepala sekolah, guru, teman siswa, apalagi yang terlibat? Apa yang terlibat lagi? Teman sejawat kita, kemudian lingkungan sekolah kita. Setelah itu kita buat kontennya. Setelah kita konten sesuai dengan kehidupan yang relevan saat ini. Itu maksudnya, tujuannya. Kemudian semuanya 4 pilar berfungsi itu. Yang pertama adalah diskusi masalah, kemudian pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Oke, itu semuanya silakan kita cek, buka dulu di Google Scratch, ya, Google Scratch. Silakan di Scratch, ya, di linknya buka Scratch, ya, silakan login, join. Oke. Nah, di sini ada semuanya dianalisis bagaimana pembuatan sebuah animasi, ya. Ya, ini Scratch, ya, Scratch, S-C-R-A-T. Ya, di sini semuanya membuat animasi, ya, animasi pembelajaran bentuk konten. Silakan kita buat, kita contoh-contohkan. Oke, silakan join. Udah bisa animasi itu. Iya, ini udah ya.
Coba saya diklik. Jam-jam. Tentang pada. Semuanya kita sudah belajar tentang pembuatan grafik ya, membuat analisis konten dengan menggunakan SCAD. Jadi semuanya di sini terdapat di kursi masalahnya. Yang pertama semua tadi kan bagaimana cara menyusun ya, menyusun grafiknya sehingga menjadi satu konten atau sebagai animasi dalam grafik tersebut ya. Ternyata di situ ada perencanaan skripnya. Ya, kita perencanaan skripnya. Yang kedua gambar-gambar, tentunya kita ambil gambar-gambar yang kita inginkan. Ada tadi lihat saya boneka, ada harimau, ada yang bermain bola basket, ada juga kuda di sana. Kemudian editing, tentu ada semuanya sudah editing, mengambil bagaimana dia berjalan, memasukkan soundnya, memasukkan barang-barang lain sehingga menjadilah suatu konten. Kemudian publikasi. Jadi semuanya terakhir sekalian semuanya kita mengenal pola yang harus diketahui kita sebagai pembuatan konten. Jadi semuanya sudah bisa membuat konten aplikasi animasi berjalan menggunakan SCAD. Jadi semuanya sebagai kesimpulan, sebagai penutup kita semuanya. Nah, apa yang jadi manfaat bagi anak semuanya tentang berpikir komposisional? Kemudian kenapa kita menggunakan saat membuat konten? Ayo, siapa yang bisa membuat analisis? Kamu bisa? Aku mau menjawab pertanyaan baru. Oke, apa? Dengan adanya berpikir komposisional, kita dapat menyelesaikan masalah secara sederhana dan lebih mudah, Pak. Oke, secara lebih mudah. Tentang animasi konten ini, siapa yang bisa memberikan gambaran tadi? Ada bisa? Stefani? Oke, Stefani, silakan. Ya, silakan. Jadi mungkin saya akan beri sedikit tanggapan saya mengenai bagaimana penggambaran mengenai Scratch ini. Jadi mungkin yang perlu kita ketahui, Scratch ini mungkin bisa kita bilang sebagai suatu bahasa pemrograman visual yang mungkin yang paling dasar atau paling mudah untuk kita, mungkin bisa paling digunakan oleh segala kalangan, mungkin bagi kita seperti murid, guru ataupun apapun itu. Karena mungkin ini kita bisa melakukannya tanpa mungkin kita harus khawatir benar atau salah sintaksnya. Jadi ini mungkin bisa dibilang sangat masih dalam basic dan mudah. Dan menurut saya tanggapannya ini belajar ini mungkin bisa bermanfaat bagi kita, tanpa mungkin kita bisa lebih mengembangkan kreativitas kita, jadi wadah kreativitas kita, dan karena gitu di situ kita bisa melakukan apapun hal yang bisa kita inginkan. Mungkin contohnya kita bisa bikin animasi, editing, karena di situ juga fiturnya bisa kita bilang lengkap. Jadi kita bisa kayak seolah-olah kita bisa kayak membuat dunia kita sendiri di dalam tersebut. Jadi bisa menjadi wadah inspirasi kita
pada media tersebut. Dan mungkin juga karena dia seperti dibuat menarik, mungkin membuat kita lebih menarik karena mungkin dari warnanya juga colorful, dari elemen-elemennya juga menarik ya, dan juga mungkin di sini bisa melatih kita untuk berpikir kritis juga dan berpikir logika. Jadi contohnya ini dia lagi berdiri, gimana lah caranya biar ini menarik? Kita mungkin bisa kita atur, kita editing dia berputar-putar, atau kita bikin suara-suara animasinya. Jadi intinya bebas kita mau menuangkan apapun yang kita mau. Dan juga mungkin bisa juga jadi tempat kita belajar. Di sini kita bisa berpikir logika. Kenapa? Karena kita ketahui bahasanya kan di situ bahasa Inggris ya. Jadi kita juga selain bisa mikir kalau oh ini tuh untuk ini tuh tombolnya untuk ini. Jadi kita bisa tahu banyak hal dari Scratch ini. Itu mungkin tanggapan saya mengenai Scratch ini. Oke, terima kasih Agustus Despani ya. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, luar biasa ya semuanya. Jadi harapan kita sudah bisa kita membuat konten ya, bukan hanya dari video langsung, tetapi kita buat beranimasi melalui aplikasi Scratch. Oke, Anda semuanya. Jadi sebagai penutup ya, kesimpulannya adalah berpikir komposer adalah cara berpikir logis dan sistematis, kemudian membantu menyusun strategi dalam membuat konten digital. Kemudian ada 4 pola yang harus kita sebelum membuat konten ya. Ada dekomposisinya dulu, kemudian ada polanya, sehingga pola kata Stefani tadi bisa menyusun sesuai yang kita inginkan, karena banyak animasi-animasi yang kita masukkan menjadi Scratch. Kemudian abstraksinya, kemudian algoritmanya, kemudian penggunaan teknologi dalam kehidupan. Terima kasih atas semuanya sebagai pembelajaran ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat pada kita semuanya, bisa dikembangkan, dikerjakan di rumah lagi, belajar kembali bagaimana membuat animasi dalam pembuatan aplikasi Scratch. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.